Kang Odoy Channel menguak mitos, fakta, dan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali sahabat bersama Kang Odoy Channel yang menguak mitos, fakta, dan sejarah. Oke, apa kabar sahabat? Mudah-mudahan pada perjumpaan kali ini kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan dan juga limpahan rezeki yang barokah. Sahabat, dan buat sahabat yang baru gabung di channelnya Kang Odoy, silahkan yang belum like, komen, dan subscribe-nya dimohon untuk bantuannya agar channel Kang Odoy tetap selalu berkembang, eksis menyajikan cerita-cerita tentang asal mula desa dan sejarah-sejarah yang Kang Odoy gubah. Ya sahabat, kita nantikan saja. Inilah dia kisah asal usul desa Bendungan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon. Menurut cerita dari narasumber sejarah desa Bendungan, dahulu kala ada sebuah kelompok masyarakat yang bermukim di sebuah pedukuhan yang bernama Pedukuhan Bebudulan. Nah, Pedukuhan Budulan yang dipimpin oleh seorang yang bernama Ki Buyut Lanjam. Keadaan pedukuhan yang selalu menjadi sasaran para perampok yang berasal dari pedukuhan lain, maka kelompok masyarakat Pedukuhan Budulan kemudian memutuskan untuk mencari tempat atau pindah ke tempat yang lebih aman agar terhindar dari para perampok. Dan akhirnya kelompok masyarakat pun memilih tinggal di sebuah rawa-rawa yang sudah ditambak ageng, dan kelompok masyarakat Pedukuhan Budulan terbagi menjadi 3 kelompok masyarakat, yaitu kelompok masyarakat pertama memilih untuk menghidupkan rawa-rawa, kelompok masyarakat kedua memilih tinggal di rawa-rawa yang sudah ditambak ageng, dan kelompok ketiga yaitu masyarakat memilih tinggal di rawa-rawa yang banyak pepohonan atau makanan. Nah sahabat, sekitar pada abad ke-14 ada orang dari Jawa Tengah yang datang ke Cirebon untuk menuntut ilmu di pondok pesantren. Setelah keempat santri menuntut ilmu dari pondok pesantren, diutuslah keempat santri ini oleh gurunya, dan keempat santri ini diutus diantaranya bernama ada Ki Geden Langgen, terus ada Ki Geden Pangalapan, Syekh Angyang Arsita, dan yang keempat yaitu Ki Buyut Kedor. Dari keempat santri ini ditugaskan untuk menyiarkan agama Islam di Pedukuhan Tambak Ageng. Setelah keempat santri ini meninggal dunia, masyarakat Pedukuhan Tambak Ageng memakamkannya di sebuah tempat yang sampai sekarang dikenal dengan Blok Kedor atau Blok Sumur Lumer. Dan kedua Ki Buyut yang dimakamkan berdampingan. Meninggalnya keempat santri tersebut, maka masyarakat Pedukuhan Budulan mengukuhkan atau mengangkat dan ditunjuklah seorang yang bernama Ki Teges untuk menjadi pemimpin pedukuhan di desa Bedulan. Oke sahabat, kita lanjut kembali. Setelah kepemimpinan Ki Teges, Pedukuhan Budulan diteruskan oleh seorang yang bernama Salkiah. Terus kepemimpinan Pedukuhan Budulan, di masa kepemimpinannya nama Pedukuhan Budulan ini diganti namanya
menjadi Pedukuhan Bendungan. Nah, nama bendungan ini diambil dari kelompok masyarakat yang memilih tinggal di rawa-rawa yang sudah ditambak ageng. Nah, kepemimpinan Ki Lebe Salkia ini berlangsung lama dan berkelanjutan. Atas perlawanannya terhadap pemerintah Belanda selama pemimpinannya diganti oleh seorang yang bernama Syarif. Syarif memimpin pedukuhan. Kepemimpinan Syarif berlangsung sampai tergantikan oleh seorang yang bernama Asma pada tahun 1936 sampai dengan tahun 1966. Oke, itulah sahabat sekilas tentang asal mula atau asal muasal terbentuknya Desa Bendungan. Tak lupa Kang Odoy ucapkan terima kasih dan mohon maaf kepada seluruh pejabat desa, Bapakku Desa Bendungan, juga seluruh stafnya, masyarakat serta tokoh masyarakat, tokoh adat, tetua adat, juga para ahli sejarah Desa Bendungan. Apabila penyampaian narasi yang Kang Odoy sampaikan tentunya banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Jumpa kembali bersama Kang Odoy Channel yang menguak mitos, fakta, dan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.